Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Seperti biasa, kembali share aktivitas dan kegiatan hari ini ya Bun. Apa kabarnya juga buat para bunda-bunda dan teman-teman semua. Semoga ya kita itu selalu diberikan kesehatan dan selalu juga di dalam keadaan yang baik-baik aja. Amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh videonya di pagi hari ya, Bun. Jadi di sini aku lagi seperti biasa lah ya. Aku itu selalu buka warung tiap paginya. Dan di sini juga aku nggak rekam buat aktivitasku di dapur tadi kayak beres-beres dan masak-masak gitu. Jadi langsung aja di sini aku rekamnya pas di saat udah buka warung dan udah siapan gitulah ya. Nah, itu juga bisa dilihat ya, Bun, kalau cuacanya itu mendung, kayak sayup-sayup gitulah ya cuacanya. Jadi ya mungkin juga ini bakalan hujan atau juga ntar bakalan timbul matahari. Jadi nggak bisa dipastiin memang sih cuaca sekarang. Tapi keseringan saya emang lagi sering-sering hujan gitu dan mendung. Contohnya aja ya Bun, tadi malam itu aja itu tuh hujan. Hujannya itu nggak begitu deras sih sebenarnya, cuman anginnya itu yang deras banget. Bisa dilihat juga tadi dong Bun ya, pas aku itu buka pintu warung itu kelihatan kan kayak ada apa? Kayak pelapon dari peliwot gitu kayak kebuka, jadi aku buang. Pokoknya nggak tahu lagi deh Bun ya, malam tadi itu kayak suara atap itu pokoknya berbunyian deh pokoknya karena diterpa angin. Dan di sini juga itu aku nggak langsung nyapu ya Bun, nggak kayak biasanya kan aku itu nyapu dulu. Tapi di sini aku itu kebas-kebas barang dulu karena soalnya ada kayak kotoran serpihan gitu yang jatuh mungkin dari atas yang diterpa angin malam tadi kayak berhamburan gitulah berserakan di dalam. Jadi di sini aku itu bersihin dulu yang berhamburan berserakan itu di barang-barang. Baru deh di sini juga aku lanjut nyapu lagi. Bukan nyapu lagi sih, maksudnya lanjut baru mulai nyapu. Jujur juga sih Bun ya, kalau aku itu pribadi emang lebih takut kalau hujan itu disertai sama angin yang deras kayak gitu. Gak tahu sih, kayak cemas aja gitu bawaannya. Daripada dibandingin gitu ya, maksudnya daripada dibandingin sama hujan yang deras banget tapi nggak ada angin. Beda juga rasanya gitulah ya, nggak terlalu cemas. Cuman kalau sudah angin ini benar-benar yang kayak kencang gitu ya, pastilah ya was-was gitulah ya, ada di hati, rasa di hati gitu, pikiran itu jadinya kayak nggak karuan juga gitu, takut lah intinya gitu loh Bun. Karena juga sih faktor ini juga sih Bun ya, salah satunya itu kayak nggak biasa aja gitu hujannya itu kok disertai sama angin kencang. Kalau yang kemarin-kemarin sih hujan, terus kalaupun ada angin itu tuh nggak sekencang yang malam tadi gitu loh, nggak yang sekuat angin yang malam tadi. Jadi kayak pikiran itu kayak aduh was-was banget deh pokoknya, nggak tahu lagi. Cuman juga sih walaupun kayak kedengarannya itu kayak ribut banget gitu kan Bun, kayak seng-seng tetangga gitu pada bunyi juga. Jadi ya untungnya itu nggak berselang lama juga gitu waktunya anginnya ribut. Dan apa namanya, dan sebentar aja itu tuh udah reda lagi gitu ya, alhamdulillah banget deh pokoknya waktu pas sudah dengar suara angin itu hilang gitu kan, jadi alhamdulillah banget pokoknya. Terus di hati itu sama pikiran tuh kayak terasa lebih tenang aja gitu. Dan mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalnya suara dubbingku itu kayak kurang enak didengar, karena ya itu ya teman-teman, aku itu masih terserang flu. Dan ini juga aku tuh ngerasanya kayak tambah parahan gitu flu-nya daripada yang kemarin itu. Kayak malahan kayak ngerasa kayak jadi radang juga gitu di leher ini, kayak sakit-sakit. Jadi suaranya ya ginilah hasilnya ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi juga. Oke, lanjut aja lagi ke videonya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku lagi ngelap-ngelapin etalase kaca ini ya, disambilin aja gitu ya habis ngelap-ngelap freezer es krimnya tadi. Nah, di sini udah selesai aja gitu aku berberesnya di warung tadi. Jadi lanjut aja di sini mau sarapan dulu. Tapi di sini tuh ada beberapa menit gitulah ya, istirahat habis berberes tadi, bebersih di warung. Terus itu pas anakku itu minta makan, katanya lapar, jadi ya udah aku langsung aja juga buat bakar roti gitu buat sarapan. Tadinya sih rencananya mau makan nasi aja juga langsung, cuman dipikir-pikir
kayaknya kepingin makan roti gini dibakar, jadi ya udah aku makan roti aja dulu sarapannya, nanti deh baru buat makan nasi juga. Soalnya juga ya teman-teman, aku itu punya masalah lambung, emah gitu, penyakit emah. Jadi emahku ini emang dari lama sudah ada. Ya faktornya itu karena aku dulu itu kayak nggak bisa sarapan gitu dan nggak pernah sarapan. Mungkin itu jadi faktor aku tuh punya penyakit emah. Jadi kalau sekarang ini kalau aku tuh nggak makan pagi, makan telat gitu, salah makan udah deh kambuh mahnya. Dan kalaupun juga itu sarapan paginya itu kayak bukan langsung nasi gitu, yaitu bakalan kambuh gitu. Jadi emang harus dimakani nasi, walaupun kayak gini nih kan aku tuh sok-sokan mau sarapannya itu pakai roti, nanti bakalan beberapa menit itu aku cepet-cepet tuh bawain makan nasi gitu supaya mah tuh nggak kambuh. Lagian juga kan ya teman-teman, kalau orang Indonesia ini identiknya itu dengan makan nasi. Jadi kalau pagi itu kalau belum nasi yang dimasukin dalam mulut, dalam perut ya artinya belum makan, belum sarapan gitu. Ya kalaupun makan roti padahal udah disebut sarapan, ya itu tuh paling bisa disebut ngemil gitu ya teman-teman. Oh ya mohon maaf ya teman-teman, itu tadi di suara videoku ada suara mesin gitu. Ya nggak bisa dihindari lah ya kayak suara-suara gitu, soalnya kan ya tahu sendirilah yang seperti aku jelasin juga di video-videoku itu, karena di sebelah rumahku itu kayak pembuatan etalase lemari kaca gitu ya teman-teman. Jadi ya pasti ada suara mesin mereka kerja gitu, jadi mohon dimaklumi, mohon dimengerti. Dan aku berharap juga teman-teman itu nggak merasa terganggu dengan suara kebisingan yang ada di videoku ini ya teman-teman. Jadi mohon sekali lagi dimaklumi sebesar-besarnya pokoknya lah ya. Dan jangan salpak juga yaitu teman-teman sama anakku yang duduknya itu makannya sambil di mobil-mobilan gitu. Aku tuh nggak tahu juga sih ya, heran juga sih sama dianya. Soalnya juga itu ya teman-teman, sudah di umurnya yang 4 tahun gini, yang kelihatan gede sudah gini kan ya, baru deh dia itu mau mainin mobil-mobilannya itu. Padahal waktu dulu itu jarang banget mau dimainin. Dan jangan salah fokus juga itu ya sama mobilannya itu yang udah nggak ada setirannya itu, udah hilang nggak tahu kemana. Lagian itu tuh juga waktu itu dia juga sih yang buat setirannya itu sampai patah, karena waktu pas baru-baru pindah di rumah ini itu tuh banyak kucing gitu loh teman-teman yang masuk ke rumah. Jadi dia tuh takut sama kucing itu, terus kucing itu tuh dilempar lah sama dia sama mobilan itu. Dan hasilnya itu kucingnya nggak kena dilempar, malahan mobilannya yang patah. Jadinya gitu deh bentuk mobilannya. Makanya juga dia itu kalau sekarang mainin mobilannya itu kayak kebalik gitu loh hadapnya, malahan yang yang belakangnya itu malah dijadiin depan sama dia, karena kan ada sandarannya itu yang buat dia pegangin gitulah ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aja lagi ya teman-teman, tapi ini sudah ke sore harinya gitu aja aku buat videonya, aku sambungin gitulah ya. Jadi di sini tuh aku lagi mau inilah ya sok-sokan gitulah, kayak mau ngerumputin ini rumput yang ada di depan rumah, karena itu tuh makin panjang gitu kan ya. Dan juga ini tuh kayak gabut gitu loh teman-teman, bingung mau ngapain, kayak bosan juga gitu ya sendirian di rumah. Jadi ya udah aku coba aja juga ambil lingga buat ngerumputin pelan-pelan. Padahal ini tuh sudah tahu gitu loh ya teman-teman, soalnya tanahnya itu basah kan ya kena hujan. Terus juga itu tekstur dari tanahnya itu berpasir, jadi susah banget yang namanya dirumputin gini. Makanya juga di sini tuh aku ada kayak ngambil parang juga gitu ya teman-teman, kayak gonta-ganti gitulah ya mana enaknya buat motongin. Tapi ya tetap aja gitu nggak bisa enak gitu ya motonginnya, soalnya pengaruh ya itu tadi tekstur tanahnya ini yang basah, terus bercampur sama pasir gitu, kayak berpasir. Jadi ya bener-bener kayak agak susah aja gitu buat dirumputin. Dan di sini tuh juga aku tuh nggak yang ngerumputnya nggak yang habis gitulah teman-teman ya semuanya gitu. Jadi cuman di daerah sini aja nih yang kayak kelihatan di daerah kamera nih aja yang aku potongin. Yang daerah sana dekat dinding warung itu, belakang warung itu emang nggak bisa juga dipotong, soalnya di situ tuh banyak potongan semen, terus itu juga banyak tumpuan batu gitu. Jadi daripada nanti lingga sama parang suami itu rusak gara-gara aku paksakan gitu kan ya, terus nanti dia ngomel sama akunya gara-gara parangnya aku paksain gitu buat motongin rumput-rumput ini kan ya. Jadi ya udah aku sudahin aja gitu ya teman-teman. Jadi kayak seolah-olahnya gitu kayak nyantap aja gitulah ya buat ngerumputnya ini.
Oke deh, di sini aku sambilan mau nyapa dan mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau subscribe di channel aku. Dan untuk teman-teman juga yang baru menemukan channel aku dan baru nontonin videoku ini, aku ucapkan selamat datang dan perkenalkan, aku Hamidah dan aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu dan tinggal di rumah sewaan yang sederhana. Dan jika teman-teman itu suka sama video keseharianku ini yang aku bagikan, boleh dong ya teman-teman itu klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga pencet lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru itu ada pemberitahuan di HP teman-teman. Jika juga menurut teman-teman di video-video keseharianku ini bisa berguna, bermanfaat, dan ada pelajarannya sedikit dan bisa menginspirasi ke orang-orang, boleh juga dong ya bantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Untuk teman-teman yang sudah mau nge-support di channel aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya pokoknya. Jadi aku berharap juga Allah itu bisa membalas kebaikan hati dan kemurahan hati teman-teman itu dengan sebaik-baiknya balasan kebaikan pula dan rezeki yang mengalir. Amin ya robbal alamin. Dan lanjut lagi. Nah, di sini habis tadi itu gagal buat ngerumput gitu ya teman-teman di luar. Jadi aku lanjut aja deh buat nyapu di dalam rumah. Karena ini tuh juga kebetulan sudah mulai sore gitu, kayak jam 5-an gitulah ya. Jadi aku mulai aja juga buat nyapu-nyapuin ini di dalam rumah. Jadi di sini aku tuh nyapunya kayak nyapu kilas aja juga sih gitulah ya teman-teman. Karena kayak ambalnya itu aku nggak nyapu pakai sapu lidi, jadi aku pakein aja sapu yang buat aku nyapu lantai ini atas-atasnya. Dan dilanjut lagi pokoknya di seluruh bagian-bagian rumah juga, pokoknya jangan sampai terlewatkan buat disapu lah ya. Apalagi ini tuh kan rumahnya ini pas banget di pinggir jalan ya teman-teman. Jadi debu itu benar-benar banyak, ditambah lagi juga rumah ini kan rumah kayu, jadi memang rawan sekali untuk berdebu. Jadi itu ya teman-teman, terkadang itu lebih seringnya aku itu kalau misalnya nggak lagi ngapa-ngapain di rumah, itu tuh pasti pintu depan ini nih aku bakalan tutup gitu ya teman-teman, soalnya supaya juga mengurangi debu itu masuk ke dalam rumah. Oke, lanjut aja lagi ya di sini teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau susunin barang. Habis aku tadi nyapu-nyapu di dalam rumah, jadi keingatan gitu kalau ada barang datang. Ini sih nggak yang banyak-banyak banget juga barangnya. Jadi di sini langsung aja aku susunin kayak mie gelas gini. Aku tuh susunin aja di tempatnya gini ya, di tempat rentengan kayak gini supaya juga itu enak lah ya kalau ada yang mau beli, jadi tinggal ambil aja. Dan di sini juga aku tuh lanjut juga ini tuh nyusunin kayak mie instan gitu, soalnya ada merek mie instan yang kemarin habis, jadi ya udah aku susunin aja mie-nya lagi di situ, dipajang lah ya. Dan sebelum aku tadi pajang mie-nya, jadi aku rapi-rapiin dulu mie yang ada di situ supaya ada tempat yang mau dipajang itu tadi. Nah, di sini juga lanjut lagi buat susunin kardus mie itu ke atas rak paling atas gitu ya, buat simpanan stok gitu loh teman-teman. Jadi sudah selesai disusun juga mie-nya, lanjut lagi di sini buat aku itu kasih harga di barang ini ya, di barang susu kaleng ini. Soalnya suka gini loh teman-teman, kalau nggak ditulisin di barang-barang harga gini kan, harganya gitu di barang-barangnya. Ya ampun, kok belibet ya ngomongnya, maaf ya teman-teman. Kadang itu tuh suka kalau aku lagi kemana gitu kan, suami nggak tahu harga, biar nggak repot, biar nggak susah gitu kan ya, nggak nanya-nanya lagi, ya udah harganya itu pasti ditulisin tuh di barang-barangnya gitu. Dan di sini lanjut aja lagi ya teman-teman. Nah, tadi itu setelah habis susunin barang-barang itu yang di warung, jadi rencananya sih ini mau langsung mandi, tapi mau nutupin dulu kayak jendela-jendela, terus nutupin juga horden-horden gini, dan hidup-hidupin lampu. Karena ini tuh sudah mulai mau senja gitulah ya teman-teman. Jadi di sini juga itu tuh aku dibantuin sama si gadisku. Nah, di sini juga lanjut lagi, tadi sebenarnya sih habis nutupin horden sama jendela itu kan mau langsung mandi.
Tapi ngelihat lagi kalau di belakang itu di dapur sampahnya itu sudah banyak ya kan, numpuk, daripada nanti lama-lama dan nanti malahan jadi sasaran tikus gitu kan ya, karena di rumah ini juga lumayan banget tikusnya banyak. Jadi ya udah, sampahnya semuanya langsung dibuang aja dulu, karena juga kan itu tuh ya, kalau dalam agama gitulah ya teman-teman, yang aku tahu kita itu emang nggak boleh nyimpan sampah-sampah gini di dalam rumah. Jadi ya udah, langsung aja dibuangin. Nah ini juga itu aku tuh kayak nyatuin dulu sampahnya jadi satu gitu supaya enak nanti tinggal angkat. Tapi di sini jangan salfok ya teman-teman, karena aku tuh sambil ngobrol sama suami gitu, karena dia ngajakin aku ngobrol gitulah ya. Jadi di sini juga aku itu ngambil juga sampah yang ada di warung, soalnya dari pagi itu belum ada dibuang juga. Jadi langsung aja deh dibuang ke penampungan bak sampah yang ada di pinggir jalan. Seperti biasa ya teman-teman, buangannya di situ. Dan oke deh ya teman-teman, sampai di sini juga videonya. Dan jangan lupa juga buat tontonin video-videoku selanjutnya. Untuk teman-teman juga yang udah menonton videoku dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan satu lagi, mohon dimaklumi segala kekurangan dan kelemahan yang ada di videoku. Dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.